Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Makasih ya yang udah mau hadir ketika suasana itu lagi mau liburan banget ya. Jadi kalian pasti ada yang udah di rumah, lagi liburan, atau lagi pulang kampung. Nah, tapi kalian udah menyempatkan diri untuk join ke kelas ini. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita akan lanjut belajar tentang etologi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang sistem saraf, pertama kita itu harus tahu dulu beberapa istilah berikut ini. Jadi istilah ini tuh erat kaitannya sama potensial membran. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang potensial membran, itu ada beberapa istilah yang penting ya. Pertama itu adalah kita harus tahu dulu potensial istirahat atau resting potensial. Nah, potensial istirahat itu biasanya dimiliki oleh membran jumlahnya atau ukurannya itu adalah sekitar minus 70 milivolt. Ya, jadi minus 70 milivolt itu adalah resting potensial. Artinya, kalau membran ini lagi tidak tereksitasi, lagi diem-diem aja, lagi beristirahat, nggak ngapa-ngapain, maka nilai potensialnya itu minus 70 milivolt. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu kejadian, itu bisa mengubah potensial membran ini gitu, antara makin negatif atau makin positif. Nah, kalau misalnya berubahnya itu tuh makin positif, berarti ukurannya itu akan meningkat gini kan grafiknya. Nah, itu namanya depolarisasi gitu. Nah, kenapa kok dikatakan depolarisasi? Artinya kan ada pengurangan dalam polarisasi, dalam potensial. Karena memang kalau kita lihat kan semakin dia itu less negatif, dia semakin tidak negatif, maka nilainya itu semakin mendekati nol. Nah, kalau nol itu ya berarti nggak ada potensialnya gitu kan. Nah, makanya karena dia mendekati nol, dibilang depolarisasi. Nah, tapi kalau misalnya dia makin negatif, berarti semakin menjauhi nol namanya hyperpolarisasi gitu. Jadi kita melihatnya potensialnya meningkat gitu ya. Jadi jangan kebalik meskipun secara grafik depolarisasi itu tuh kayak naik gini ya. Tapi secara potensial ya itu tuh turun karena lebih tidak negatif. Sementara hyper meskipun secara grafik itu turun, tapi ini sebenarnya naik gitu dalam artian potensialnya naik karena dia semakin negatif. Nah, nanti setelah terjadi perubahan dari resting potensial, entah itu depolarisasi maupun hyperpolarisasi, ketika kembali lagi ke resting potensial itu disebut repolarisasi. Kayak gitu. Nah, kenapa sih kok bisa tercipta resting potensial pertama kali gitu ya? Nah, jadi di sini coba ya kita bahas tentang bagaimana terciptanya potensial membran itu sendiri dulu. Nah, jadi kita ingat kan kalau misalnya membran sel itu tuh tercipta dari suatu fosfolipid bilayer yang sifatnya udah kita bahas kemarin. Nah, kalau misalnya kita gambarkan fosfolipid bilayer itu untuk melingkupi satu area cairan, ya bentuknya itu kayak gini gitu. Jadi kayak telur gitu ya. Karena berarti di sini cairan intraselulernya bisa terpisah dari cairan ekstraseluler. Nah, ternyata salah satu sifat dari fosfolipid bilayer itu adalah dia tidak bisa dilewati oleh ion-ion dan juga senyawa-senyawa dan molekul-molekul yang bermuatan. Itu adalah sifatnya ya, karena dia didominasi oleh lipid yang sangat hidrofobik. Nah, sehingga komposisi intraseluler sama in, intraseluler sama ekstraseluler itu tuh
bisa mempengaruhi muatannya mereka gitu. Jadi bisa aja intraseluler itu tuh punya komposisi ion positif dan negatif yang berbeda dengan ekstraseluler sehingga total muatan di antara kedua sisi itu berbeda. Karena nggak ada cara buat si ionnya itu tuh untuk berdifusi sampai setara gitu loh, karena memang dibatasi oleh membran fosfolipid bilayer ini, kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang membran potensial, sebenarnya yang penting itu tuh adalah ion-ion yang terpisahkan uh, oleh membran lipid bilayer ini tepat di sisi yang berdekatan dengan membran itu. Jadi kita nggak ngurusin gimana susunan atau komposisi ion-ion di sini, gimana susunan dan komposisi ion-ion di sini, itu kita nggak ngurusin. Karena yang penting itu cuman gimana susunan ion-ion yang mepet sama membran itu sendiri. Jadi entah itu mepet ke membran ekstraseluler, ke sisi ekstraseluler dari membran, sama mepet ke sisi intraseluler dari membran. Itu yang penting, kayak gitu. Karena secara umum, ya karena banyak banget ion-ion dengan muatan positif maupun negatif di intra dan ekstraseluler, pada dasarnya intra sama ekstraseluler itu tuh muatannya netral akhirnya. Cuman bisa gitu terjadi pemisahan muatan tepat uh, di bagian luar membran ataupun di bagian dalam membran, kayak gitu ya. Nah, jadi separated charges atau muatan yang terpisah, jadi ada sisi yang lebih positif dan ada sisi yang lebih negatif, itulah yang akan menyebabkan potensial. Karena definisi dari potensial itu ya adanya pemisahan muatan. Karena kalau misalnya muatannya itu tuh setara di kedua sisi, ya potensialnya berarti nol. Tapi kalau ada positif atau negatif gini, biasanya tuh kita ngukurnya itu di sisi yang intraselulernya. Jadi kita ngukur di bagian membran lipid di sisi dalam dibandingin sama sisi luar. Makanya di sini kenapa resting membran potensial itu bisa terukurnya minus 70 milivolt, bukan plus 70 milivolt. Karena berarti kan sebenarnya ada perbedaan sebanyak 70 unit gitu ya, antara bagian dalam sama luar. Nah, tapi karena bagian dalamnya itu yang lebih negatif, dan itu yang kita ukur, makanya dia jadi minus 70 milivolt. Ya sebenarnya yang bagian luar itu juga dia 70 kali lipat lebih positif gitu daripada yang bagian dalam, bukan yang bagian dalam, dan bagian dalam 70 kali lebih negatif daripada bagian luar kayak gitu. Tapi karena kita itu ngukurnya itu selalu pakai yang di dalam duluan relatif terhadap luar, makanya di sini jadi minus 70 milivolt. Jadi kita tahu ya bahwa kalau misalnya suatu membran itu sedang berada dalam resting potensialnya, posisinya itu adalah bagian intraseluler itu lebih banyak negatifnya dibandingkan ekstraseluler. Apa yang menyumbang hal tersebut? Jadi ternyata kalau di intraseluler itu ada ion positif kan. Ion positif itu kan harusnya dia menyumbang muatan positif, tapi ternyata ion positif yang dominan di intraseluler itu tuh suka keluar. Dia suka berdifusi keluar. Jadi itu dia pasti udah membawa muatan positifnya keluar, bukan malah tetap di dalam aja. Terus juga ada banyak protein-protein itu tuh memang yang muatannya itu sudah negatif duluan. Kayak gitu. Nah, terus di sisi lain, yang ion positif yang dominan di ekstraseluler itu adalah Na+, tapi Na+ ini tuh dia agak susah untuk masuk ke dalam gitu. Jadi karena Na+ lebih banyak di luar dan lebih sedikit di dalam, Na+-nya pengen ke dalam kan. Tapi ternyata Na+-nya tuh lebih susah masuk ke dalam daripada K+ keluar gitu. Jadi akhirnya K+ itu banyak yang keluar, tapi Na+ yang masuk itu nggak sebanyak K+ yang keluar. Akhirnya kita bisa melihat bahwa oh si intraseluler ini kehilangan K+ dan punya banyak koleksi anion atau senyawa-senyawa yang bermuatan negatif, sementara Na+ yang bisa menetralisasi muatan negatif itu tuh nggak terlalu banyak yang masuk. Jadi cuma bisa menetralisasi sebagian aja. Kayak gitu. Jadi akhirnya itulah yang menyebabkan bagian sisi dalam membran lipid itu lebih negatif daripada sisi luar.
Oke, jadi itu ya, tentang potensial membran itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat struktur dan fungsi dari neuron. Oh iya, jadi yang perlu kalian ketahui adalah semua membran itu tuh harusnya ada resting potensialnya. Nah, tapi karena yang kita pelajarin itu adalah saraf, jadi kita memang banyak mengamatinya itu adalah saraf. Gimana dengan membran-membran yang lain, biasanya dia tidak terlalu ekstrim gitu perubahan potensialnya meskipun bisa berubah juga. Tapi yang bisa ekstrim banget perubahan potensialnya itu memang neuron atau sel-sel saraf ya. Nah, jadi sel-sel saraf itu tuh bentuknya banyak. Ya, tapi setidaknya ada beberapa bagian-bagian yang perlu kalian ketahui dengan melihat contoh bentuk saraf seperti ini. Karena nggak semua saraf bentuknya kayak gini ya, tapi ini contoh yang representatif aja gitu. Karena di sini kita bisa lihat ada badan sel. Jadi badan sel ini tuh adalah yang gede ini ya, dia pokoknya mengandung semua organel, ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, apa segala macam. Pokoknya organel-organel sel eukariotik yang kita ketahui itu letaknya di sini. Kemudian ada penjuluran sitoplasma gitu, yang namanya itu dendrit. Dan dendrit itu tuh memang kayak bercabang-cabang sampai agak tipis-tipis gitu ya, karena memang dia itu tujuannya itu adalah untuk menjangkau lebih banyak area gitu. Jadi dia kayak pokoknya dia bercabang-cabang. Kemudian nanti ada perpanjangan dari sitoplasma yang sangat panjang tapi tidak bercabangnya cuma satu kalau di sini digambarin. Ini namanya akson. Baru nanti di ujung akson atau terminal akson itu ada percabangan gitu ya. Nah, jadi nanti posisi atau urutan dari terjadinya stimulus di neuron itu datang dulu lewat dendrit, habis itu nanti di badan sel ke akson dan akhirnya ke terminal akson, dan terminal akson ini dia bisa melakukan sinapsis. Sinapsis itu artinya dia bisa berkontak gitu ya, atau berkontak dengan neuron lain sehingga neuron yang lain ini tuh juga mulai mengalami stimulus gitu. Jadi dia juga mulai tereksitasi dan akhirnya stimulusnya bisa berlanjut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang akan kita bahas dulu itu adalah bagaimana bentuk potensial yang terjadi di dendrit dan di badan sel sampai akhirnya ke akson gitu ya. Nanti baru kita akan pelajarin bagaimana bentuk potensial yang terjadi di aksonnya sendiri. Nah, ini tuh cukup berbeda. Kalau kita perhatiin, yang namanya potensial itu ada dua ya. Potensial graded sama potensial aksi. Nah, kita akan pelajarin dulu graded potensial karena potensial jenis inilah yang muncul di badan sel dan juga di dendrit kayak gitu. Graded potensial itu tuh dimulai dari selnya itu masih beresting seperti biasa ya. Jadi posisinya resting itu bagian dalam cenderung negatif dan bagian luar cenderung positif gitu kan ya tadi. Nah, sama juga dengan yang terjadi di badan sel atau di dendrit. Nah, tapi tuh gini, ternyata kunci untuk membuat resting potensial itu bertahan itu kan tadi adalah Na+ itu tuh ternyata tidak terlalu bisa masuk ke dalam intraseluler. Ya, itu kan kunci yang akhirnya membuat bagian dalam itu lebih negatif. Nah, sekarang bisa jadi suatu stimulus itu tuh diterima oleh dendrit dan stimulus itu tuh menyebabkan channel Na+ itu terbuka. Jadi channel Na+ yang ada di membran sel tapi tertutup biasanya itu tiba-tiba terbuka. Terbukanya itu tuh bisa secara mekanis, bisa secara elektrik, bisa juga secara kimia. Jadi kalau secara kimia itu yang dicontohin di sini, jadi ada molekul yang akhirnya nempel ke channelnya, dan channelnya itu kalau udah ketempelan molekul dia akan membuka, dia akan berubah bentuk gitu. Jadi kation-kation atau ion-ion positif yang di luar itu tuh bakalan masuk ke dalam. Jadi bayangin aja yang awalnya negatif banget, tapi terus
penghalang kation masuk itu kebuka. Jadi akhirnya kation masuk semua, otomatis daerah yang kemasukan kation itu akan cenderung positif dibandingin daerah-daerah sebelahnya, kayak gitu ya. Berarti kita bilang bahwa daerah ini itu sudah terdepolarisasi. Sementara daerah-daerah di samping-sampingnya masih resting, masih istirahat. Nah, tapi kan karena ini adalah muatan yang berbeda gitu ya, di sini muatan positif, di sekelilingnya muatan negatif, jadi kita bisa melihat ada yang namanya perbedaan muatan gitu. Nah, perbedaan muatannya itu akan menarik ion-ion positif ini itu untuk ke ion-ion ke daerah-daerah yang masih negatif. Maka akhirnya menyebarlah muatan-muatan positif baik ke arah kiri maupun ke kanan. Pokoknya dia menyebar ke segala arah yang masih negatif dan yang menarik dia gitu. Pokoknya dia nyebar aja. Makanya akhirnya kita bisa melihat bahwa sifat dari gradet potensial itu adalah dia itu akan menyebar ke segala arah. Tapi ternyata persebaran ke segala arahnya itu tuh dengan besaran yang terus-menerus menurun. Kenapa? Karena coba bayangin, di titik di mana terjadi depolarisasi pertama kali, bisa sampai minus 55 misalnya. Terus habis itu ion positifnya itu ketarik ke samping kiri dan kanan, bisa menyebabkan depolarisasi tapi minus 60. Jadi udah nggak sepositif yang sebelumnya. Bisa nyebar lagi tapi cuma bisa sampai minus 65. Bisa nyebar lagi tapi bahkan udah nggak ngaruh. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ion-ion itu juga bisa keluar. Jadi kayak ada channel-channel terbuka lain, ada kayak difusi dan segala macam yang ngebuat ion positif itu nggak terus-terusan ada di dalam. Dia juga bisa bocor gitu keluar. Nah, kalau misalnya dia bocor keluar kan lama-lama muatan positifnya itu hilang, bahkan udah nggak ngaruh lagi, nggak membuat depolarisasi lagi gitu ya. Nah, terus juga berapa banyak atau seberapa positif depolarisasi bisa terjadi itu bergantung sama banyaknya ion-ion positif yang masuk. Jadi sifatnya graded potensial itu adalah yang pertama, dia itu bisa menyebar ke segala arah, tapi lama-kelamaan semakin jauh dari tempat dia pertama kali masuk, nilai depolarisasinya bakalan menurun sampai hilang sama sekali gitu ya, atau dekremental, sifatnya itu dekremental. Nah, dan yang kedua, cirinya itu adalah ion-ion itu dia bakalan menyebabkan graded potensial yang jumlahnya itu bisa bervariasi tergantung sama seberapa banyak ion yang masuk. Bisa aja di sini minus 55, tapi kapan-kapan bisa sampai minus 30 karena saking banyaknya ion-ion positif yang masuk atau karena channelnya terbuka lebih lama. Itu tuh bisa. Jadi kita kayak nggak bisa prediksi graded potensial itu tuh bakalan seukuran apa. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat potensial aksi ya sebagai salah satu potensial lain selain graded potensial. Nah, graded potensial itu adalah sesuatu yang akan memicu potensial aksi. Jadi ya potensial aksi itu nggak tiba-tiba terjadi gitu aja. Potensial aksi itu bisanya terjadi karena ada graded potensial sebelumnya. Nah, langsung aja kita lihat di diagram ini ya. Jadi ini adalah posisi di akson. Oke, jadi anggap aja ada suatu graded potensial yang terjadi di badan sel, dan graded potensialnya itu tuh cukup besar, jadi dia itu tuh bisa mengalir sampai ke akson, gitu. Kan tadi kan dekremental kan ya, sifatnya graded potensial itu makin lama makin turun sampai nggak tersisa sama sekali potensial depolarisasinya. Tapi ternyata depolarisasi yang disebabkan oleh graded potensial ini tuh cukup besar sampai akhirnya dia belum hilang waktu di akson. Nah, ternyata graded potensial yang sampai ke akson itu tuh cukup tinggi sampai melewati yang namanya potensial threshold. Jadi threshold ini namanya ambang batas ya, ambang batas di mana kalau misalnya
potensial graded yang sampai ke akson itu nyampe ambang batas ini, dia itu tuh kayak ngebuka pintu. Nah, pintu yang dia buka itu ada dua. Ya, jadi ada channel buat Na+ dan ada channel buat K+. Kedua-duanya adalah voltage gated channel. Jadi channel yang dia itu kebuka atau menutupnya bergantung sama potensial membran saat itu gitu. Jadi sifatnya dia itu adalah maunya kebuka kalau membrannya itu terdepolarisasi sampai threshold gitu. Misalnya membrannya itu graded potensial itu menyebabkan depolarisasi sampai -30. Itu udah melewati threshold kan. Nah, itu akan membuka dua channel ini. Tapi kalau misalnya yang graded potensial yang nyampe itu adalah -50, itu kan mepet banget sama threshold, tapi itu sudah sampai threshold gitu, dan itu tetap akan membuka kedua pintu ini. Jadi nggak ada bedanya ya, mau graded potensial -30 atau -50, selama dia udah mencapai ambang batas threshold, dia akan membuka channel seperti biasa, kayak gitu ya. Nah, tapi ternyata dua channel ini punya sifat membuka yang berbeda. Jadi, channel Na+ itu dia sifatnya adalah cepat membuka, tapi nanti dia juga cepat menjadi tertutup gitu ya. Sementara kalau channel yang K+, dia ini tuh lambat terbuka, tapi nanti juga lebih lambat tertutupnya. Berarti pas pertama kali graded potensial sampai di sini, yang pertama kali dia perbuat atau yang dia picu adalah terbukanya channel Na+. Sebenarnya dia juga memicu terbukanya channel K+, tapi memang belum membuka karena proses membukanya lebih lama saat itu. Nah, gara-gara channel Na+ kebuka, akhirnya Na+ yang ada di ekstraseluler itu menuruni gradiennya masuk ke intraseluler. Nah, proses tersebut meningkatkan potensial membran atau kayak meningkatkan positivitas dari membran ini secara drastis ya. Makanya dia dibilang terdepolarisasi. Bahkan bisa sampai positif banget potensialnya. Gitu. Nggak cuma sampai 0, tapi bahkan lewat dari 0 sampai positif. Kayak gitu ya. Nah, jadi tapi karena dia juga cepat menutup, jadi akhirnya lama-lama channel Na+ ini tuh menutup lagi gitu. Tapi menutupnya itu lebih ke inaktivasi gitu ya. Jadi beda ya, kalau misalnya pertama ini tuh dia aktif tapi tertutup, berarti dia bisa dipicu untuk membuka. Tapi pas habis itu nanti dia terinaktivasi, ini tuh nanti dia nggak bisa dipicu untuk membuka ya. Dia harus tertutup dulu seperti biasa, baru bisa dipicu untuk membuka lagi. Intinya adalah setelah channel Na+ kebuka, selanjutnya itu dia malah inaktif, gitu ya. Ternyata di titik di mana channel Na+ itu inaktif dan Na+ nggak bisa lagi masuk, justru K+ itu udah selesai proses pembukaannya. Jadi udah membuka nih sekarang. Dia terpicunya di sini, tapi membukanya baru di sini. Kayak gitu. Nah, pas dia itu tuh udah membuka, berarti kebalikannya kan, K+ itu lebih banyak di intraseluler. Nah, berarti sekarang K+ akan menuruni gradiennya sampai ke ekstraseluler. Nah, gara-gara itu, awalnya yang positif banget di intraseluler, sekarang turun lagi gitu kan, karena udah kehilangan K+ sebagai penyumbang muatan positif juga. Jadi akhirnya dia turun, ya. Nah, ternyata nanti di daerah sini dia sudah mulai selesai inaktivasi dari channel Na+-nya. Jadi sekarang channel Na+-nya itu menutup seperti biasa. Nah, terus dia itu mengalami hyperpolarisasi. Kenapa? Karena ternyata K+ itu tuh lebih lama menutupnya. Jadi meskipun dia itu tuh sudah sampai ke resting potensial pada awalnya, seperti pada awalnya, ternyata K+-nya masih keterusan keluar. Nah, K+ yang keterusan keluar tuh kan akhirnya membuat dia jadi terlalu negatif gitu ya. Maksudnya lebih negatif daripada resting potensial. Tapi tenang aja, nanti dia juga balik lagi kok ke resting potensial. Salah satunya itu tuh disebabkan oleh adanya pompa NaK yang mengembalikan Na+ ke dalam sel, keluar sel, dan K+ ke dalam sel. Jadi akhirnya kembali lagi ke resting potensial. Kayak gitu ya.
Jadi aku ulangi sekali lagi, prosesnya pertama kali potensial aksi terjadi itu adalah adanya graded potensial yang cukup besar sampai ke akson itu sampai mencapai threshold potensial. Jadi saking besarnya graded potensial itu dia belum menghilang begitu sampai akson dan eh, besarannya pun mencapai threshold gitu, sehingga akan memicu channel Na+ dan channel K+ untuk kebuka. Tapi ternyata yang terpicu yang lebih cepat membuka itu adalah channel Na+, jadi dia akan mempersilahkan Na+ untuk menuruni gradiennya. Dari yang banyak di ekstraseluler, dia akan masuk ke intraseluler. Jadi karena intraseluler itu kedapatan banyak muatan positif, dia mengalami depolarisasi, bahkan sampai muatan atau potensialnya itu jadi positif banget. Tapi di sisi lain, channelnya itu cepat untuk inaktif gitu ya. Jadi pas channel itu inaktif, Na+-nya nggak bisa lagi masuk. Sementara justru sekarang channel K+-nya sudah kebuka. Jadinya K+ yang banyak di intraseluler keluar ke ekstraseluler. Karena itu mengurangi muatan positif di dalam sel, kita bisa lihat dia akan turun, ya potensialnya turun sampai akhirnya nanti turunnya itu melewati resting potensial juga gitu, karena channel K+-nya memang lebih lama untuk nutupnya, tapi nanti bisa balik lagi ke resting potensial sendiri, channel K+-nya nutup lagi, dan channel Na+-nya itu tuh sudah tidak inaktif tapi masih tertutup. Berarti kan di sini kembali ke posisi awal gitu ya, posisi awal channel di resting potensial, yaitu kedua-duanya tertutup, tapi khusus buat channel Na+ dia itu tidak terinaktivasi, jadi sudah aktif tapi tertutup aja. Mereka siap untuk dipicu lagi oleh graded potensial yang cukup besar sampai mencapai threshold potensial untuk potensial aksi berikutnya. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang potensial aksi? Mungkin ada detail yang teman-teman masih bingung. Oke, berarti sudah bisa dipahami ya. Kalau gitu, kita akan lanjut.
Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang bagaimana potensial aksi itu tuh bisa dikonduksikan atau dialirkan gitu ya. Nah, tadi kan ingat ya, lokasi potensial aksi terjadi itu tuh adalah di akson. Oke, dan akson itu kan bentuknya panjang ya. Nah, bagian akson yang paling dekat ke badan sel itu namanya akson hilok. Biasanya di akson hilok itulah potensial aksi itu pertama kali diinisiasi. Nah, ternyata sifatnya potensial aksi itu tuh berbeda dengan graded potensial. Graded potensial itu kan dekremental ya, terus dia menyebar ke segala arah, tapi lama-lama hilang gitu. Nah, potensial aksi ini tuh kebalikannya, jadi dia menyebarnya cuma ke satu arah aja, kemudian nilai atau besaran potensial yang diakibatkan itu tetap konsisten sampai ke terminal akson. Nah, ceritanya kok bisa kayak gitu? Pertama, pas potensial aksi terjadi di sini, gitu ya, memang kan ada ion-ion positif gitu ya, yang tertarik ke sebelah-sebelahnya, kayak gitu. Cuman, kalau dia sudah di akson, di sini pas potensial aksinya itu akhirnya tertarik ke sebelahnya, dia tuh nggak akan bisa mempengaruhi yang ini. Dia cuma akan bisa mempengaruhi yang sebelah kanan aja. Yang sebelah kiri itu tidak akan bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena ada yang namanya istilahnya itu periode refraktori. Jadi pas habis potensial aksi, saat potensial aksi sedang terjadi, itu sudah ada periode refraktori. Nah, jadinya pas nanti dia itu akan ion positifnya itu tuh nyebar ke kanan, dia mau nyebar ke kiri, ternyata lagi periode refraktori. Jadi nggak bisa mempengaruhi sebelah kirinya untuk terinisiasi potensial membran lagi. Gitu. Potensial aksi lagi. Kayak gitu ya. Jadi kenapa kok graded potensial itu tuh tidak bisa kayak gini? Ya graded potensial itu nggak punya periode refraktori. Jadi ya kalau dia mau menyebar ke segala arah juga bisa gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan periode refraktori? Jadi periode refraktori itu sebenarnya ada dua jenis. Periode refraktori yang absolut sama periode refraktori yang relatif gitu. Jadi periode refraktori yang absolut itu adalah ketika Na plus itu masih masuk gitu ya, masih dalam proses masuk, terus habis itu K plus itu prosesnya keluar kayak gitu. Itu tuh periode refraktori absolut karena pada periode tersebut channel itu tuh sudah tidak bisa lagi dipicu untuk terbuka oleh potensial positif yang datang. Karena dia sudah terpicu tadinya kan, dia tadinya sudah terpicu dan itu dia sudah kekunci gitu. Maksudnya sekali dia dipicu dan lagi dalam proses membuka terus menutup, dia nggak akan bisa terpengaruh lagi gitu sama perubahan potensial. Nah, kalau yang periode refraktori relatif itu ketika potensial membran itu tuh lebih rendah daripada resting potensial di daerah sini. Gara-gara K plusnya keterusan keluar tadi itu loh. Nah, kenapa ini disebut periode refraktori relatif? Sebenarnya di sini itu tuh channelnya itu udah kembali lagi ke channel Na plus-nya itu udah balik lagi ke bisa kebuka sebenarnya ya. Tapi karena di sini itu resting potensialnya lebih rendah gitulah istilahnya, berarti kan untuk mencapai threshold lebih jauh. Nah, keadaan tersebut menyebabkan hanya potensial graded yang ekstrim aja yang bisa mencapai threshold-nya. Kebayang nggak? Kan kalau misalnya resting potensial biasa, kan misalnya selisihnya ke threshold cuma segini gitu. Tapi kalau misalnya pas dia di bawah ini, selisihnya ke threshold lebih panjang lagi dong, lebih panjang. Jadi kayak lebih butuh banyak ion positif gitu. Nah, tapi kalau misalnya ion positif itu memang ada, bisa terjadi potensial membran atau potensial aksi berikutnya di sini. Ya, tapi kalau di sini nggak akan bisa terjadi sama sekali karena sekali channel Na plus dan K plus itu sudah terbuka, maka dia akan menyelesaikan siklusnya, nggak akan terpengaruh sama keadaan muatan di sekitarnya lagi.
Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi kecepatan konduksi di saraf. Pertama adalah dipengaruhi oleh diameter akson. Jadi, semakin besar akson, semakin sedikit resistensinya gitu. Jadi dia akan mengalir lebih cepat. Kemudian akson-akson yang diselubungi selubung mielin itu dia akan lebih cepat juga untuk menghantarkan stimulus potensial aksi tadi. Kenapa? Mielin itu tuh ini mielin. Dia itu sebenarnya adalah suatu sel. Nah, selnya itu dia bisa membungkus banyak bagian dari akson, tapi dia juga masih menyisakan bagian yang tidak terbungkus. Nah, bagian yang tidak terbungkus ini namanya adalah nodus of Ranvier. Nah, proses pembungkusan ini basically menginsulasi akson tersebut. Nah, insulasi itu kan menyebabkan ion-ion itu nggak bisa berinteraksi sama membran yang sedang terinsulasi. Terus gimana dong? Ya itu memaksa ion-ion itu untuk loncat gitu loh. Jadi kalau mereka mau berdifusi ke satu arah tadi kan ya, karena kan potensial aksi itu dia geraknya ke satu arah aja, nggak kedua arah kayak gradient potensial karena terjadi periode refraktori yang tadi udah dijelasin. Nah, tapi dia itu akan loncat gitu. Jadi nggak cuma berdifusi ke sebelahnya gitu, enggak. Dia akan berdifusi ke yang lebih jauh lagi gitu arahnya. Nah, ini tentu akan mempercepat konduksi. Kenapa kok bisa mempercepat konduksi? Ya bayangin aja dalam satu satuan waktu, kalau misalnya dia berdifusinya ke sebelah doang, dia baru lewat segini doang. Tapi kalau loncat dia sudah di sini. 2 kali loncat dia udah di sini. 3 kali loncat dia udah di sini. Bayangin sama yang baru geser paling cuma masih di sini kalau difusi doang tanpa ada bagian dari akson yang terinsulasi gitu. Makanya insulasi akson ini menjadi salah satu komponen penting untuk menjaga responsivitas kita terhadap stimulus karena ada penyakit di mana sel-sel Schwann yang menyelubungi akson tadi membentuk mielin itu dia tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa memproduksi mielin. Jadinya kita nggak bisa merespon stimulus dengan baik. Itu ada penyakit sejenis itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang terjadi kalau potensial aksi itu tuh sudah mencapai terminal akson. Jadi dia sudah melakukan konduksi dari akson hilok sampai ke akson ujung seberangnya. Nah, informasi itu dapat ditransmisikan lewat sinapsis yang ada 2 jenis, yaitu sinapsis listrik dan juga sinapsis kimiawi. Nah, sinapsis listrik ini tuh baru memungkinkan kalau 2 neuron itu berada berdekatan dengan satu sama lain, jadi kayak nempel gitu, jadi listriknya bisa langsung lewat. Jadi istilahnya aksonnya itu kayak jadi makin panjang aja, karena ada penempelan dari neuron lain. Nah, tapi kalau sinapsis kimiawi, itu tuh aksonnya nggak perlu terhubung secara sitoplasmanya gitu, nggak perlu terhubung, dia cukup berdekatan aja. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut ya, yaitu sinapsis kimiawi. Jadi, ketika potensial aksi itu tuh sampai ke terminal akson, yang terjadi itu adalah membran di terminal akson ini tuh terdepolarisasikan. Nah, depolarisasi membran tersebut memicu channel Ca2+ untuk terbuka. Dan kebetulan channel Ca2+ ini tuh memang voltage gated channel juga. Jadi channel yang akan
membuka channelnya kalau misalnya lagi terdepolarisasi membrannya. Nah, A+ itu tuh lebih banyak di ekstraseluler daripada di intraseluler. Jadi ketika kebuka, Ca2+ dari luar itu tuh masuk ke dalam terminal akson ini. Nah, ternyata di dalam terminal akson itu sudah ada vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter tertentu. Nah, ternyata vesikel-vesikel ini tuh dipicu oleh Ca2+ untuk tereksositosis. Jadi dia akan memfusikan dirinya ke membran plasma. Jadi neurotransmitter yang terkandung di dalamnya itu dilepaskan keluar. Nah, di luar ini ternyata terminal aksonnya itu sudah melakukan sinapsis. Jadi dia udah sangat berdekatan dengan membran postsinaptik dari sel neuron lain. Nah, pas dia itu udah melepaskan neurotransmitternya itu akan dikenali oleh suatu channel penerima di sepanjang membran postsinaptik, dan channel ini misalnya bisa terbuka. Ya, bisa terbuka dan dia akan mengizinkan Na+ untuk masuk, misalnya seperti itu. Ya, jadi itu kita bisa disebut sebagai ligand gated channel. Jadi bukan voltage gated. Kalau voltage gated itu dia terbukanya karena perubahan potensial membran. Kalau ligand gated itu dia terbukanya karena ada ligand yang cocok yang bisa nempel ke reseptornya dan mengaktifasi reseptor tersebut. Oke, ternyata tergantung ya, postsynaptic membran ini tuh dia bisa menerima suatu rangsang, tapi rangsangnya itu tuh ternyata efeknya bisa macam-macam. Nggak semua rangsang yang diterima oleh suatu neuron akan berefek kepada depolarisasi dan terciptanya potensial aksi. Nah, karena tergantung, jadi kayak bisa jadi dia itu tuh memang menyebabkan depolarisasi ya. Ada suatu rangsang menyebabkan depolarisasi, tapi depolarisasinya itu nggak terlalu tinggi, jadi nggak bisa terjadi nggak bisa mencapai threshold gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalnya stimulusnya itu tuh diberikan dalam waktu yang berdekatan. Jadi akhirnya dia bisa mencapai threshold dan memicu potensial aksi. Atau bisa jadi ada dua stimulus yang berbeda, tapi ditembakkan bersamaan ke suatu saraf, jadinya dia bisa mencapai threshold dan memicu potensial aksi. Tapi bisa juga ada stimulus yang inhibitorik sifatnya. Jadi stimulus yang inhibitorik ini, dia itu tuh akan memicu eh, hyperpolarisasi. Jadi bayangin kalau misalnya ada suatu stimulus yang depolarisasi, tapi terus ketemu sama stimulus yang inhibitorik, nah itu nanti dia malah tidak akan menimbulkan potensial aksi. Ya, karena mereka kayak saling meng-cancel gitu loh. Satunya naikin, satunya nurunin, ya udah nggak ada apa-apa. Itu bisa terjadi. Nah, gimana secara molekulernya bisa ada stimulus yang inhibitorik? Ya, kemungkinan besar ya membran postsinaptiknya itu tuh membuka channel-channel buat ion negatif. Nah, karena yang kebuka itu adalah channel-channel buat ion negatif, pas ion negatifnya itu tuh masuk, dia bakalan jadi lebih negatif daripada resting potensial. Jadi dia akan lebih susah mencapai threshold dan memulai potensial aksi. Ya, itu makanya namanya inhibitorik. Oke. Nah, jadi ini adalah rangkuman sistem saraf yang biasanya mengontrol seorang manusia gitu ya. Jadi sistem saraf itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf itu sendiri itu kan dimulai dari sistem saraf tepi ke sistem saraf pusat, terus nanti ke sistem saraf tepi lagi. Kenapa? Karena tuh sistem saraf tepi ini tuh kayak yang berinteraksi langsung sama dunia luar gitu. Jadi kayak dia yang menerima stimulus, dia juga yang memberikan respon terhadap stimulus itu. Sedangkan sistem saraf pusat itu lebih ke processing. Dia menerima stimulus seperti apa, kira-kira cocoknya respon seperti apa yang harus diberikan ya. Nah, itu yang mikirin adalah sistem saraf pusat. Gitu ya. Makanya urutannya adalah nanti stimulus-stimulus sensorik atau visceral
itu diterima oleh divisi aferen dari sistem saraf perifer. Jadi divisi aferen ini contohnya ya indera kita gitu ya, kayak mata, telinga, hidung, lidah, itu pokoknya adalah divisi aferen yang menerima suatu rangsang dari lingkungan. Nanti dia akan menjadi input ke sistem saraf pusat, bisa ke otak, bisa ke sumsum tulang belakang. Nah, di sini nanti akan diproses kira-kira kalau rangsangannya seperti ini, cocoknya seperti apa responnya. Nah, kalau udah, dia akan di-outputin ke eferen, divisi eferen. Nah, divisi eferen ini akan mewujudkan respon yang diminta oleh sistem saraf pusat setelah sistem saraf pusat itu memutuskan respon tersebut memang cocok untuk merespon stimulus yang datang dari divisi aferen. Nah, nanti divisi aferen ini tergantung suruhan dari sistem saraf pusat. Dia bisa mempengaruhi sistem saraf somatik, dia bisa mempengaruhi sistem saraf otonom. Kalau dia mempengaruhi sistem saraf somatik, maka yang terpengaruh itu adalah neuron-neuron motorik. Dia akan memicu terjadinya kontraksi di sel-sel otot rangka gitu ya. Jadi kita bisa bergerak. Misalnya kalian lagi berlari, menulis, memanah, berantem gitu. Itu kan semua pakai pergerakan pergerakan tangan kita, kaki kita dan segala macam yang jelas ada kontraksi dari otot rangka sedemikian rupa. Nah, sementara itu buat yang sistem saraf otonom, itu kalau misalnya yang mau kita ubah responnya itu tuh lebih ke sesuatu yang tidak membutuhkan kesadaran. Jadi kita kan kalau misalnya mau lari, kita tahu dong kaki mana yang harus diangkat, mana yang harus menjadi tumpuan dan segala macam. Nah, tapi kalau sistem saraf otonom ini yang dia pengaruhi itu adalah sesuatu yang kita tidak mempengaruhinya secara sadar gitu. Karena yang dia pengaruhi itu adalah sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi nanti kedua sistem ini itu nanti bisa mempengaruhi otot-otot polos, otot jantung, kelenjar eksokrin, dan beberapa kelenjar endokrin juga. Gitu ya. Nah, yang agak terpisah dari ini semua, itu namanya adalah nervous system enterik. Nah, enterik ini tuh khusus buat sistem saraf yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Karena apa? Karena saluran pencernaan itu kan dia mendapatkan input berupa makanan, kayak gitu-gitu ya dari luar. Nah, jadi dia itu punya sistem sarafnya sendiri untuk merespon secara langsung makanan-makanan yang masuk. Misalnya makanan yang masuk lagi banyak banget, jadi kontraksinya dia lebih kuat. Atau makanan yang masuk lagi nggak banyak, itu kan dia akan menyesuaikan gitu ya. Jadi, tapi ternyata sistem saraf enterik ini selain langsung mendapatkan input dari makanan-makanan di sepanjang saluran pencernaan, dia juga bisa dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Kayak gitu. Nah, otot-otot rangka, terus otot-otot polos dan jantung, dan juga kelenjar-kelenjar, itu disebut sebagai organ efektor. Ya, jadi organ efektor itu adalah organ yang memiliki kemampuan untuk merespon suatu rangsang. Kayak gitu. Dan rangsang ini tidak melulu harus dari lingkungan luar ya. Bisa juga ada stimulus visceral. Stimulus visceral itu contohnya stimulus yang dirasakan di dalam organ-organ tubuh. Jadi tidak mengandalkan indera. Ya, indera itu akan menghasilkan stimulus atau akan mengirimkan stimulus sensorik, tapi kalau visceral dia akan mengirimkan stimulus dari organ-organ dalam. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang sistem saraf? Nah, sebenarnya tadi kita udah ngomongin tentang sistem saraf dari sisi potensialnya ya. Itu sangat berpotensi keluar di soal, terutama soal-soal yang menanyakan tentang berbagai macam perubahan dari sifat membran itu sendiri, itu kira-kira akan mengubah grafik potensial aksinya itu jadi kayak gimana. Itu sering ada soal kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa aku yang akan nanya ke kalian. Bentar ya.
Oke, jadi ini ada soal, nomor 16 dan 17. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu ya, kalau Na+ sama K+ itu di bahasa Inggris emang agak beda. Jadi kalau kita, kenal Na+ itu kan natrium, ion natrium, K+ itu ion kalium. Nah, kalau di bahasa Inggris, Na+ itu sodium dan K+ itu potasium. Emang aneh sih, kayak lebih cocok Na ya natrium, K ya kalium gitu ya, cuman nggak tahu bahasa Inggris tuh emang kayak gitu. Jadi, ya artinya kayak gitu ya. Nah, coba kerjain nomor 16 dan 17, terus habis itu jawabannya kirim ke kolom chat, direct message ke aku aja. Oke, kalau yang mau nge-zoom, bisa kok kalian nge-zoom dari layar kalian sendiri ya. Jadi kalian tuh kayak perbesar layar kalian, itu bisa harusnya. Jadi yang nge-zoom itu tuh biar kalian juga yang sesuaikan dengan besarannya gitu. Bisa kok. Nanti kalau nggak salah pakai 2 jari aja terus dilebarin gitu, itu harusnya bisa.
Oke, kita bahas ya. Jadi buat yang ini kan ada dua potensial aksi. Garis utuh didapatkan dari motor neuron A pada intraseluler spinal cord katak. Garis putus-putus didapatkan dari neuron sensorik, neuron B pada hewan yang sama. Nah, jadi tahu kan ya, kalau misalnya neuron motorik itu berarti dia dari divisi aferennya, divisi eferennya, terus neuron sensorik itu dia di divisi aferen. Nah, yang nomor 16, saat waktu 0 relatif terhadap neuron A, ya, neuron B itu tuh lebih ngapain gitu ya. Berarti kan waktu 0 tuh yang ini kan, ini neuron B, ini neuron A. Nah, jelas relatif terhadap neuron A, neuron B itu tuh lebih terhyperpolarisasi gitu ya. Karena posisinya dia lebih negatif daripada neuron A. Nomor 17, saat waktu 0, apa yang paling mempengaruhi membran potensial? Nah, waktu 0 ini kan belum ada graded potensial yang datang kan ya. Berarti yang paling mempengaruhi itu tuh adalah apa berarti? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang paling mempengaruhi itu adalah difusi bebas dari sodium. Itu ya, karena kalau misalnya dia masih belum ada, itu kan difusi bebas kan ya. Nah, difusi bebasnya itu bergantung sama em, ada berapa banyak channel-channel yang mengizinkan Na+ untuk keluar masuk. Biasanya tuh sedikit gitu. Nah, jadi kayak bisa dipastikan kayak kalau misalnya buat yang neuron A, ya, itu tuh lebih banyak channel buat Na+ supaya bisa masuk, tapi buat neuron B, kenapa dia bisa negatif gini, itu karena lebih sedikit channel Na+ yang terbuka waktu lagi resting, kayak gitu. Nah, yang terakhir, ini tadi belum, ini sih, belum kalian lihat, tapi nggak apa-apa. Perubahan polarisasi pada neuron B antara waktu 0 dan waktu 1 disebabkan oleh, nah, di sini kan ada waktu 0 sama 1. Di sini ada peningkatan yang tajam ya, dari sisi positifnya. Nah, ternyata itu dipengaruhi oleh sodium, apa? Sebenarnya aku juga bingung sih sama soal ini, kayak nggak ada jawaban yang benar gitu. Karena perubahan polarisasi pada neuron B antara waktu 0 dan waktu 1 disebabkan oleh, kan kalau misalnya kayak gitu kan harusnya terbukanya channel sodium ya. Hanya sodium channel yang terbuka gitu. Tapi kalau misalnya di sini, kenapa? Tapi kalau misalnya di sini paling mendekati yang C sih. Karena yang C ini kan dia ngomongin tentang, ini ya, wait. Yang C ini dia ngomongin tentang sodium channel dan potassium leak channel, karena leak channel itu kan emang udah kebuka terus kan. Jadi leak channel itu adalah channel yang selalu kebuka meskipun tidak ada graded potensial, makanya namanya leak. Dia jadi yang menyebabkan kebocoran, dia juga yang menyebabkan kenapa graded potensial itu lama-lama habis. Ya kayak gitu kira-kira. Ya jadi ya harusnya sih potassium leak channel emang selalu kebuka, tapi sodium channel yang kebukalah yang paling kelihatan efeknya untuk membuat perubahan dari yang awalnya segini, potensialnya menjadi sangat positif, kayak gitu. Oke, kalau gitu kita sudahi ya materi sistem saraf ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Dan materi berikutnya ini mungkin kelihatannya agak nggak nyambung ya sama yang barusan kita omongin. Kalau kita ngomongin tentang Anfiswan, tapi yang ini kita selanjutnya akan ngomongin tentang perilaku hewan. Nah, tapi sebenarnya ada kaitannya, yaitu adalah sama-sama merespon suatu stimulus, kayak gitu. Jadi kalau tadi sistem saraf itu tuh tugasnya adalah
merespon suatu stimulus gara-gara stimulusnya itu ditangkap sama sensor. Nah, kalau yang sekarang itu ada banyak ini ya, ada hasil dari saraf juga gitu, tapi yang akan menyebabkan perubahan perilaku, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu topik yang menurut aku teman-teman bisa banget kuasain dan kalau bisa dapat full score ya, karena terutama kalau masih OSK, soal-soalnya itu cukup predictable, cukup bisa diprediksi dan, cukup, apa ya, cukup sedikit hafalannya sebenarnya dibandingkan sama materi lain kayak Anvis 1 dan segala macam. Jadi kalau bisa dimaksimalin kayak gitu. Nah, sebelumnya kita akan ngomongin tentang apa sih etologi gitu kan. Etologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku hewan. Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana suatu hewan itu tuh melakukan sesuatu kayak gitu ya. Jadi kayak dia melakukan apa dan bagaimana dia melakukannya. Dan kita akan mempelajari ada faktor-faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku dari suatu hewan. Intinya adalah perilaku dari suatu hewan ini tuh penting untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi mereka. Karena penting untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi, ya berarti perilaku itu juga menjadi subjek dari seleksi alam seiring waktu berjalan, gitu. Karena bisa aja nih ada suatu tipe perilaku yang meningkatkan meningkatkan kemungkinan dia lolos seleksi alam, tapi ada juga perilaku yang malah menurunkan kemungkinan dia lolos dari seleksi alam. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang jenis-jenis perilaku gitu ya, kita akan ngomongin tentang cara mempelajari perilaku hewan. Jadi dalam mempelajari perilaku hewan itu kita melihat dari dua sisi. Ya, kita tuh ingin mengungkapkan tentang proximate cause sama ultimate cause. Jadi ada dua itu ya, penyebab proximat sama penyebab ultimat. Nah, kalau yang proximat, ini pada dasarnya ngomongin tentang bagaimana suatu perilaku itu terjadi. Kalau yang ultimat itu mengapa perilaku tersebut dilakukan dalam konteks seleksi alam. Nah, kita langsung aja ke contoh ya, karena biasanya dengan contoh ini kita akan lebih ngerti. Jadi, proximate cause itu ketika kita mendeskripsikan secara fisiologis dan secara proses gimana perilaku itu bisa terjadi. Kayak contohnya tadi kan kita ngomongin tentang, oh ternyata hewan itu tuh bisa merespon stimulus di lingkungannya karena memiliki indera. Entah itu indera penglihatan, indera pendengaran, terus nanti akan diproses di sistem saraf pusatnya, nanti akan dilakukan respon yang sesuai. Nah, itu semua sebenarnya proksimat dari suatu perilaku, kayak gitu. Ya, itu proksimat dari suatu perilaku. Tapi kalau ultimat, itu sebenarnya kita bisa samakan seluruh hewan di dunia ini dan seluruh perilaku di dunia ini, proksimatnya kita samakan. Apa itu? Ultimatnya kita samakan. Apa itu? Jadi ultimat untuk semua perilaku di semua hewan di dunia ini itu adalah meningkatkan fitness. Apa itu fitness? Fitness itu adalah seberapa banyak mereka itu bisa bertahan hidup dan menghasilkan anakan untuk generasi berikutnya. Istilahnya, semakin tinggi fitness suatu individu, maka dia bisa lebih mungkin lolos seleksi alam. Kayak gitu. Jadi dia bisa lolos seleksi alam, bisa bertahan hidup, dan bisa memiliki banyak anak. Jadi komposisi genetik dia di generasi berikut itu lebih besar kan, karena gennya dia diturunkan ke anaknya yang banyak itu. Nah, jadi gitu. Jadi intinya adalah semua yang hewan-hewan lakukan di dunia ini, apapun sifat-sifatnya, apapun bentuknya, itu dia akan bertujuannya itu adalah untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Tapi nggak cuman gitu aja kita perlu jawab, kita perlu melakukan kontekstualisasi. Jadi kita perlu lihat konteks dari perilakunya itu tuh ngapain dulu. Jadi kalau misalnya konteks dari perilakunya itu udah jelas, ya berarti kita coba, coba cari
atau coba ubah ingin memiliki anak yang banyak itu menjadi lebih sesuai sama konteks. Contohnya, di sini kita lihat ada, eee, burung bangau gitu ya, burung bangonya itu lagi menari, dan menari ini tuh adalah bagian dari, seremoni mereka sebelum kawin. Jadi ini adalah keharusan kalau misalnya burung ini nggak ada tarian-tarian ini, dia nggak bisa kawin. Dia menolak untuk kawin sama burung yang nggak bisa nari, misalnya seperti itu. Jadi, proximate cost-nya kita bisa deskripsiin gimana caranya burung itu mulai menari. Oh ternyata dia itu tuh, sudah mulai masuk ke musim kawin. Bisa kita lihat dari, kadar salah satu hormon yang makin meningkat dan kadar hormon itu menyebabkan dia untuk mulai mencari pasangan. Kalau misalnya pasangannya itu ada yang, merespon tariannya dia, maka mereka akan menari bersama-sama, misalnya kayak gitu. Jadi kan kayak mendeskripsikan lebih lanjut gitu tentang, dari awal sampai akhir gimana perilaku itu terjadi, gitu ya. Sementara kalau ultimate cause itu adalah alasan kenapa perilaku itu dilakukan, ya alasannya adalah karena burung bango ini ingin mencari pasangan untuk proses kawin, gitu kan. Itu ultimate cause-nya, burung bangau mencari pasangan untuk kawin. Nah, pada dasarnya kan kalau kita tahu kan kalau misalnya kawin, itu nanti punya anak itu berarti dia bisa meningkatkan fitness, kayak gitu. Nah, jadi itu ya, itu proximate cause dan ultimate cause. Contoh lagi, buat makin membuat teman-teman familiar sama, proximate dan ultimate cause, itu adalah ketika ada satu ikan ini, namanya ikan stickleback. Dia itu adalah ikan jantan yang, sangat protektif terhadap teritorinya dia. Jadi kalau dia melihat ada jantan lain itu datang ke teritorinya dia, dia akan jadi sangat agresif. Dia akan menyerang, gitu ya. Nah, proximate cause-nya itu ternyata adalah, jantan dari ikan stickleback mengenali jantan lain mendekati teritorinya kalau dia melihat suatu benda yang bagian bawahnya itu tuh ada warna merah. Karena memang ciri dari ikan stickleback yang membedakannya dari betina adalah ikan stickleback jantan itu punya warna merah di bagian perutnya, gitu. Jadi nanti si ikan jantan ini kalau ngelihat sesuatu yang di bawah-bawahnya ada merah-merahnya, itu akan menjadi stimulus untuk dia langsung beraktivitas agresif, gitu ya. Kenapa kok dia harus bisa seagresif itu? Nah, itu dijawab di ultimate cause. Karena dengan jantan ini tuh menyerang stickleback jantan yang datang, dia akan mengurangi kemungkinan telur yang dihasilkan oleh betinanya di teritori itu tuh adalah telur dari jantan lain. Dia akan memastikan bahwa hanya dia yang dekat-dekat situ, jadi hanya dia yang bisa mengeluarkan sperma dan membuahi telur dari betinanya. Itu jadi kan dia sengaja untuk mengamankan supaya telur-telur dari betinanya itu cuman bisa dibuahi oleh dia seorang aja. Dia seekor, bukan seorang, seekor aja. Kayak gitu. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu yang dimaksudkan sama proximate cause dan ultimate cause. Misalnya kita bisa pikirin nih, ada suatu perilaku, terus teman-teman nanti bisa coba pikirin proximate cause-nya apa, ultimate cause-nya itu tuh apa. Ya, misalnya sekarang kita punya perilaku kucing. Ya, siapa tahu di sini teman-teman ada yang melihara kucing atau paling enggak ya familiar lah ya sama kelakuannya kucing itu tuh kayak gimana, kayak gitu. Nah, kucing itu dia itu tuh suka main apa ya, tangkap-tangkap, dia tuh kayak suka kalau misalnya apalagi kalau misalnya masih kecil ya, masih kitten gitu, masih kecil, kucing itu tuh suka diajak main, misalnya kayak bulu-buluan, pokoknya kita kayak, ngeliatin suatu benda ke kucingnya dari atas, terus nanti kucingnya tuh akan mencoba untuk meraih benda tersebut gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk ngambil kayak gitu ya. Nah, di situ kita bisa deskripsiin kira-kira proximate cause perilaku anak kucing yang ingin menyerang atau ingin mengambil
benda yang kita dekatkan ke dia itu kira-kira kenapa gitu ya. Itu kira-kira apa gitu. Jadi proximate cause-nya kalau dari kegiatan itu ya kita deskripsikan, oh ternyata kucing itu tuh dia punya penglihatan ya kan. Dia punya mata. Mata itu tuh bisa melihat eh, stimulus gitu. Apa maksudnya dia bisa melihat benda yang didekatkan ke arahnya sebagai stimulus. Terus nanti akhirnya kucingnya itu akan bergerak untuk mengambil benda tersebut kayak gitu misalnya. Nah, ultimate cost-nya apa gitu. Nah, kita bisa pikirin kucing itu kalau misalnya dia itu jago untuk ngambil-ngambil benda-benda kayak gitu, dia kan berarti bisa survive untuk mencari makan. Ya, dia akan menjadi pemburu yang baik, terutama saat dewasa nanti, saat dia sudah tidak mendapatkan susu dari induknya. Jadi, satu-satunya cara dia mendapatkan nutrisi dari nyari makan, gitu kan. Nah, jadi ya udah dia akan menjadi pemburu yang lebih baik. Jadi itu bagian dari latihannya dia juga untuk menjadi pemburu yang lebih baik. Jadi kalau misalnya dia bisa berburu dengan baik, dia bisa dapat makanan, dia tetap bertahan hidup, dia bisa kawin dan dia bisa memiliki anak. Kan kalau diruntut ujung-ujungnya juga akan meningkatkan fitness gitu kan. Cuman kita nggak bisa jawab akan meningkatkan fitness gitu aja, nggak bisa. Kita harus ubah sesuai konteks perilakunya sendiri itu tuh apa. Jadi kira-kira kenapa perilaku tersebut itu bisa meningkatkan fitness dari individu tersebut. Nah, itu bisa dipikirkan. Gitu ya. Oke, bentar, bentar. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang jenis-jenis perilaku. Perilaku itu ada dua, yaitu adalah perilaku bawaan sama perilaku hasil dari belajar. Jadi kalau perilaku bawaan ini adalah perilaku yang secara perkembangan itu sudah fix banget. Jadi sudah fix banget ini maksudnya dia itu tuh tidak perlu dipelajari, tapi tiba-tiba hewannya itu udah bisa aja berlaku seperti itu. Nah, contohnya itu adalah fixed action pattern. Jadi, fixed action pattern ini adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh suatu hewan dalam sequence tertentu, dan ketika sudah mulai melakukan hal tersebut, itu biasanya susah untuk berhenti. Jadi, dia pasti akan terus melakukan sampai selesai. Contohnya itu adalah di sini ada angsa gitu ya. Angsa ini tuh punya sekumpulan telur yang dia rami. Nah, kalau misalnya di dekat daerah sarangnya itu ada suatu bentuk putih bulat kayak gini, angsanya itu akan menunduk terus akan menggelindingkan bulatannya itu tuh mendekati ke sarang tempat dia melakukan penjagaan anak-anaknya tadi, mengerami anak-anaknya tadi kayak gitu. Nah, ini adalah sequence-nya gitu. Jadi kayak pertama dia nunduk dulu, terus nekuk kepalanya, menggelindingkan. Itu dia adalah sequence yang sudah akan selalu dia lakukan tanpa perlu belajar dari siapapun. Nah, eh, triggered by sign stimulus. Nah, dalam konteks ini, sign stimulusnya itu tuh adalah ini, gitu ya. Ini sign stimulusnya. Jadi dengan sign stimulus kayak gitu, dia akan terpicu untuk melakukan serangkaian perilaku ini sampai selesai. Nah, kalau kita pikir-pikir tentang proksimatnya, itu ya kita deskripsikan perilakunya ini berjalan seperti apa gitu ya. Tapi ultimate-nya itu adalah jelaskan kalau si angsa ini tuh menganggap ini adalah telurnya. Meskipun kita bisa aja naruh barang random gitu ya, tapi kalau misalnya itu memenuhi ciri-ciri telurnya, maka angsa akan meletakkannya kembali ke sarangnya yang dia rami. Itu bagian dia untuk melindungi anak-anaknya supaya nggak kabur dari sarang atau nanti takut terinjak atau nanti dia tidak dierami gitu ya. Jadi pokoknya dia akan mengumpulkan telurnya di satu tempat aja. Oke. Nah, ini nggak usah deh.
Nah, jadi sebenarnya banyak ya jenis komunikasi yang dilakukan oleh hewan gitu ya. Jadi bisa jadi dia itu menggunakan banyak sinyal untuk memicu suatu perilaku tertentu. Jadi bisa jadi sinyalnya itu lewat feromon atau misalnya jadi kayak bau-bauan kimia gitu ya. Terus dia bisa juga sinyalnya itu tuh secara visual gitu. Terus habis itu bisa juga sinyalnya itu secara taktil. Taktil itu tuh berarti sentuhan. Terus bisa juga secara auditori, macam-macam ya. Nah, yang cukup menarik itu adalah honeybee dance language gitu ya. Honeybee itu adalah lebah madu, dan lebah madu ini tuh ternyata dia punya cara untuk berkomunikasi dengan koloninya. Jadi tahu kan ya kalau misalnya lebah madu itu kan dia punya koloni yang isinya itu tuh nggak cuma dia sendiri, banyak banget. Ada ratunya, ada sesama pekerja. Pokoknya dengan dia itu punya koloni, maka masing-masing pekerja ini tuh punya kewajiban buat mencari sumber makanan. Jadi dia akan menjelajah keluar dari koloninya. Nah, tapi kan kalau misalnya dia udah ketemu sumber makanan nih, dia harus punya cara untuk menyampaikan, oh di daerah itu loh ada banyak bunga yang banyak nektarnya. Ke sana yuk bareng-bareng gitu. Berarti kan dia harus balik dulu tuh ke koloninya, terus kayak gimana caranya dia itu tuh bisa ngasih tahu teman-teman yang lain arah arah mana yang tepat. Nah, itu salah satu bentuk komunikasinya adalah dengan tarian. Aristotle was one of the first to document the intriguing behavior of honeybees. How is it, for instance, that a colony coordinates its workers' activity? What appears to be a random swarming mass of life may actually be intelligent behavior. A foraging honeybee will eventually discover a new food source, such as a freshly blooming flower or artificial feeder placed by a scientist. After this visit, an interesting thing happens. Over the next few minutes, many other bees arrive at the same location. They don't travel as a group. Instead, each bee finds the food source individually. How could these bees, who held no previous knowledge of this site, suddenly know precisely where the feeder was located? Is it possible that the animals communicate amongst themselves? To answer this question, Austrian biologist Karl von Frisch devised a series of experiments in the 1940s. Researchers at Georgia Tech have reproduced von Frisch's pioneering experiments using a modern observation hive.
Two feeders are placed in different directions away from the hive. At each location, visiting honeybees are marked with a small spot of paint. A separate colour of paint is used at each station, so when a bee returns to the hive, it can easily be determined which feeding site it visited. Before von Frisch, other scientists had observed that returning bees tended to waggle about excitedly in a figure 8 pattern before sharing the collected pollen and nectar with their hive mates. In this two-station experiment, von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure 8 dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. Through further experimentation, details of the grammar of the honeybee's dance language began to emerge. The dance exploits two fundamental tools available to the honeybee. First, their ability to see ultraviolet and polarized light allows them to determine the location of the sun at all times. Ultraviolet light is able to penetrate thick clouds or fog. Also, as light from the sun passes through the atmosphere, it's polarized in a direction towards the sun when viewed from the Earth. Devices like polarized film, sunglasses, or honeybee eyes can detect this orientation and determine the position of the sun even while looking in the opposite direction. This gives the bees a type of solar compass, allowing them to always know the precise position of the sun in the sky. A honeybee's entire environment seems to be constantly pointing towards the sun. In addition to this solar compass, bees possess a finely tuned internal clock. This clock is accurate enough for the bees to constantly estimate the new position of the sun as it travels across the sky. In this way, a honeybee can know the current orientation of the sun even after spending many hours within a dark hive. They can even take into account changes in seasons or latitudes. Inside of a dark vertically oriented beehive, the natural shared reference point is gravity, establishing both an up and a down direction. A bee's solar compass and internal clock provides another communal reference point, the sun. By pairing these two global constants, the bees form a simple language. Within the hive, the direction up, away from gravity, substitutes for the location of the sun. Then the angle that the bee dances compared to this up direction is the same angle a bee should fly away from the sun in order to find the target flower. So if the bee dances directly upward, other bees know that they can find flowers by flying directly towards the sun. If a bee dances 90 degrees to the left, then bees leaving the hive should fly 90 degrees to the left of the sun. A bee angling its dance towards the ground will let others know to fly directly away from the sun. As the day goes by, a bee will even use its internal clock to adjust for the movement of the sun in the sky. This lets fellow workers always know the correct direction to travel in order to find food. The central waggle section of the bee's dance also contains information about the distance to a food source. Longer time spent in this part of the dance means that the food is further away. Shorter durations mean that the food is closer by. In general, a bee increases the duration of this section by 1 second for every kilometer of distance to the food. When food is within several meters of the hive, this central section of the dance will shrink, causing a circular dance. For bees, distance is actually measured by the amount of energy it takes them to travel. Thus, a strong headwind could cause a bee to dance as if the food came from a further distance away. Again, the information contained in a honeybee's dance consists of two parts. 1.
the orientation of the dance, which describes what angle to travel away from the sun, and 2, the duration of the middle part of the dance, which expresses the distance of a food source away from the hive. Other information, such as quality or abundance of food, might also be encoded within other parameters of the dance or in pheromones released by the bee. At Georgia Tech's Multi-Agent Robotics and Systems Laboratory, our goal is to work with scientists to automate the tracking and help understand the organization of multiple automata. By harnessing new computer vision techniques, we can more efficiently and effectively study the behavior of large colonies of living organisms. This information can help us uncover more secrets behind animal communication and lead to innovations in robotics. Oke, jadi di video ini udah dijelasin ya tentang gimana cara lebah madu itu tuh berkomunikasi ke koloninya setelah dia itu menemukan tempat tempat makan gitu. Nah, yang perlu teman-teman notice di sini itu adalah selain caranya mereka menentukan orientasi terhadap arah datangnya cahaya matahari, itu tuh juga tadi ya, waktu yang dibutuhkan di tarian di tengah-tengahnya ini loh. Yang tadi kan dikasih tahu bahwa itu menunjukkan seberapa jauh, bukan seberapa jauh, ya seberapa banyak energi yang harus dihabiskan oleh lebah tersebut untuk mencapai sumber makanannya. Nah, ini tuh menjadi penting ya, karena kan kalau misalnya mereka itu mau nyari makan, berarti harusnya mereka itu untung dong, atau maksudnya mereka itu tuh mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada dirugikan gitu. Jadi kalau misalnya mereka itu nyari makan tapi malah rugi, ya kayak ngapain cari makan gitu. Makanya mereka juga mempertimbangkan sebanyak apa sih energi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan makanan gitu. Itu jadi perhitungan apakah si lebah madu ini tuh akhirnya akan mencari makan di situ atau enggak ya. Nah, selanjutnya itu adalah perilaku learned atau perilaku yang dipelajari dan dari pengalaman si hewan tersebut. Nah, jadi kalau perilaku yang dipelajari ini itu berarti dia ketika lahir itu belum memiliki kemampuan melakukan hal tersebut, tapi dia belajar. Belajar itu tuh terutama dari induknya atau juga dari kalau terutama untuk hewan-hewan yang hidupnya berkoloni ya dari orang-orang dewasa gitu di sekitarnya dia. Jadi dia bisa belajar dari mengamati mereka dan sebagainya. Nah, contoh beberapa perilaku pembelajaran hasil belajar itu adalah habituasi ya. Jadi kalau habituasi ini tuh adalah bentuk pembelajaran yang sederhana, artinya kita biasanya kehilangan responsivitas terhadap hal-hal yang ternyata nggak terlalu penting juga untuk direspon. Contohnya itu adalah aku sering banget ngerasa kehilangan kacamata, padahal kacamata itu ada di muka aku sendiri gitu. Tapi kayak pernah nggak sih kayak kalian atau teman kalian kayak mana ya kacamata aku gitu. Terus kalian kayak lah itu di muka kamu gitu kan. Jadi itu kayak saking udah biasanya pakai kacamata, kulit kita itu sudah terhabituasi gitu. Jadi kita kayak nggak ngerasa pakai apa-apa gitu. Begitu juga dengan kita pakai pakaian. Karena kalau misalnya saraf-saraf kita itu tidak terhabituasi oleh pemakaian pakaian, ya kita bakal ngerasa gatel-gatel terus karena ada pakaian yang menyelubungi kulit kita gitu kan. Nah, itu namanya kehilangan responsivitas ya. Mungkin kalian bisa bayangin juga kehilangan responsivitas itu kayak kalian yang di rumahnya emang udah berisik gitu. Misalnya banyak adik-adiknya, orangnya banyak atau di sebelah rel kereta api, kalian bisa aja tidur dengan suara yang sangat berisik. Tapi teman kalian yang di rumahnya sepi,
itu karena dia akan tidak terbiasa tidur di keramaian gitu ya. Jadi itu semua adalah habituasi. Lalu ada juga yang namanya imprinting. Sebenarnya imprinting ini tuh ada komponen learning, tapi juga ada komponen innate atau turunannya. Jadi learningnya di sini itu adalah karena dalam suatu periode tertentu, hewan yang barusan menetas itu akan mengenali suatu objek sebagai induknya. Nah, tapi aspek innate di sini itu adalah karena dia bergantung sama periode tertentu aja gitu kan. Jadi periode tertentu di sini itu nggak sepanjang usia, makanya berarti kan sisi innate-nya itu adalah dia cuman punya kesempatan dalam periode itu doang untuk menentukan sesuatu objek sebagai induknya. Itu udah bawaan tuh, batasnya cuma sama periode itu doang. Tapi dalam periode itu dia mau memilih siapa menjadi induknya, itu ya hasil belajar kan berarti. Nah, contohnya itu adalah ketika si Lawrence ini itu tuh dia menjadi induk atau kayak dikenali sebagai induk oleh kumpulan bebek ini gitu. Jadi dia diikutin terus kemana-mana. Nah, ini lagi-lagi ada salah satu contoh ya untuk ngegambarin kira-kira apa proximate dan ultimate cause dari suatu perilaku. Jadi kalau kita perhatiin perilaku anak bebek mengikuti induknya, itu ternyata secara proximate pas dia masih barusan menetas dalam periode dan masih dalam periode sensitif, anak-anak bebek ini tuh akan menganggap objek yang berada di dekat mereka, terus habis itu kayak manggil-manggil mereka, terus lama-kelamaan menjauh dari mereka, itu sebagai induknya. Gitu. Jadi ketika ada objek yang berlaku seperti itu dengan mereka, maka objek tersebut akan dianggap sebagai induk. Nah, ultimate cause-nya itu kenapa kok anak bebek ini mengikuti induknya? Berarti kan dalam proses dia itu ngikut induknya kemana-mana, dia akan lebih mudah dirawat sama induknya, terus dia juga bisa niruin skill-skill berguna dari induknya untuk nanti diterapin saat dia dewasa. Jadi dia bisa lebih pintar gitu bertahan hidupnya. Jadi akhirnya dia memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup, kemungkinan besar untuk punya anak, dan intinya fitnessnya itu nanti jadi tinggi. Gitu. Itu adalah ultimate cost-nya. Nah, kemudian ada yang namanya associative learning. Jadi associative learning itu tuh basically hewan itu bisa mengasosiasikan satu stimulus dengan stimulus yang lain. Ada dua kelompok associative learning, yaitu classical conditioning, sama satu lagi adalah operant conditioning. Nah, classical conditioning ini itu artinya ada satu stimulus yang dihubungkan dengan stimulus lain. Jadi ada stimulus A yang dihubungkan dengan stimulus B. Nah, jadi ketika hewan itu tuh sudah terbiasa, maka tanpa dia itu mendapatkan stimulus B, stimulus A aja sudah cukup untuk membuat dia menunjukkan respons layaknya stimulus B itu tuh hadir. Contohnya itu adalah percobaannya Pavlov sama anjingnya. Jadi anjing itu kan kalau misalnya dia melihat makanan, pas dia lapar, dia akan meneteskan air liur. Nah, ternyata Pavlov itu tuh selalu membunyikan bel terlebih dahulu sebelum menyajikan makanan untuk anjingnya. Jadi lama-kelamaan, makanannya belum datang, baru ada suara bel aja, anjingnya itu tuh sudah terpicu air liurnya. Gitu. Jadi dia sudah ada pembiasaan, oh, setelah bel pasti ada makanan. Kayak gitu. Itu namanya classical conditioning. Selanjutnya itu adalah operant conditioning. Jadi operant conditioning ini contohnya itu trial dan error. Jadi ada suatu perilaku yang ternyata tuh mendapatkan reward, tapi ada juga perilaku yang mendapatkan punishment. Kalau reward kan berarti hewannya itu untung. Kalau punishment berarti hewannya itu tuh rugi. Nah, si hewan ini tuh nyoba-nyoba aja gitu. Jadi kayak dari trial, terus habis itu error, dia nyoba, ternyata merugikan dia. Lama-lama dia belajar untuk menghindari perilaku tersebut supaya nggak merugi. Terus kalau misalnya dia nyoba, ternyata untung. Lama-lama dia akan belajar untuk banyak-banyak melakukan perilaku tersebut supaya untung.
Kemudian ada juga yang namanya kognisi. Nah, kognisi ini tuh memang seringkali dihubungkan sama yang teramati pada hewan, terus dia kayak keren banget bisa memecahkan suatu masalah gitu ya. Jadi ini tuh ada proses dia itu untuk memecahkan masalah, terus kayak untuk melakukan suatu uh, recollection dan juga judgment. Jadi misalnya di sini tuh ada suatu biji yang sangat keras. Nah, kemudian gorila-gorila ini tuh bingung kan caranya mecahin itu tuh gimana. Mereka mungkin pakai tangan mereka nggak kuat, pakai gigi juga nggak pecah-pecah. Akhirnya ada yang ide untuk menggunakan batu sebagai alas, terus nanti bijinya itu diletakkan di atas batu, terus ditumbuk pakai batu lain yang lebih keras. Jadi akhirnya mereka kayak, kayaknya ini bisa deh untuk kayaknya ini bisa untuk dipecahin bijinya dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi di sini kan berarti mereka kayak mikir apa sih kira-kira sesuatu yang kalau ditumbukin itu bisa menimbulkan uh, energi yang cukup gitu untuk membuka, misalnya seperti itu. Nah, kemudian, ini ada pertanyaan. Di kognisi sama operant conditioning sama-sama ada trial dan error. Nah, sebenarnya sih bisa dibilang dalam proses mereka untuk problem solving itu juga ada trial dan error sih. Jadi misalnya kayak tadi kan pakai pakai gigi ternyata nggak kuat, berarti kan mereka harus muter otak gitu ya untuk cari solusi yang lain, misalnya seperti itu. Jadi iya sih sebenarnya bisa dibilang ada trial dan error juga. Kemudian ada social learning. Jadi social learning ini tuh kaitannya itu sama mengamati individu-individu lain, terutama untuk meningkatkan keselamatan satu koloninya gitu. Jadi misalnya di hewan monyet ini, kalau misalnya ada monyet yang datang, ada predator yang datang ke lokasi habitat mereka, ada yang teriak duluan, yang lihat duluan itu akan teriak. Nah, sebenarnya ini tuh suatu perilaku yang merugikan individu yang teriak itu karena dia akan memicu atau kayak mengekspos keberadaan dirinya di hadapan predator gitu kan. Cuman itu penting untuk teman-teman yang lain, saudara-saudaranya, keluarganya itu untuk notice bahwa ada bahaya yang mengancam. Makanya mereka itu juga bersedia gitu untuk berkorban demi teman-teman yang lain dengan melakukan warning call itu gitu ya. Nah, tadi kan sempat ya disinggung tentang cara lebah madu untuk mencari makan. Ternyata caranya itu tuh sebenarnya sama sih kayak manusia. Prinsipnya dalam mencari makan atau foraging itu simple aja. Gimana caranya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan energi yang seminimal mungkin. Manusia juga suka ya kayak gitu. Kayak pasti kita sempat ngimpi gimana sih caranya supaya kaya gitu, tapi diem aja, rebahan aja. Karena kan kaya berarti kita kayak dapat banyak hal, tapi kita rebahan, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, sama kayak hewan, foraging itu kan proses dia untuk mengenali, mencari, menangkap, dan memproses suatu makanannya. Jadi kalau misalnya kita lihat kucing, ya, jadi dia itu pasti kayak menangkap tikus, habis itu mengkonsumsi tikus gitu misalnya. Tapi kayaknya kucing zaman sekarang tuh apalagi yang kayak udah dipelihara gitu ya, mereka kayaknya udah mulai kehilangan kemampuan untuk ngejar tikus. Mungkin mereka malah yang takut sama tikusnya karena udah kebiasaan makannya langsung dikasih gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu individu yang ingin cari makan, mereka itu ada banyak pertimbangan. Jadi misalnya mereka tuh mempertimbangkan kalau misalnya mereka cari makan malah lebih banyak energi yang dikeluarin, tapi eh, energi yang didapat itu ternyata nggak nggak banyak, ya itu kan mereka malah rugi. Nah, jadi mereka mencari tengah-tengah antara itu gitu loh. Ya, jadi mereka memaksimalkan cost dan memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost sebisa mungkin.
banyak cara yang dilakukan oleh hewan itu tuh untuk minimalkan cost. Ya, salah satunya yang meminimalkan cost itu ya dia misalnya kayak memproses makanannya secara lebih cepat atau dia lebih jago dalam mengenali mangsanya atau dia itu daripada ngejar-ngejar mangsa terus nggak dapet, dia kayak mengembangkan cara untuk berkamuflase. Jadi kayak mangsanya itu nggak nyadar ada dia di situ, langsung nanti dia dicaplok aja gitu mangsanya karena dia sudah berkamuflase dengan baik. Ya itu kan cara-cara untuk mereka itu bisa memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost sebisa mungkin. Ada juga hewan-hewan yang berburu itu berkelompok karena kemungkinannya dia untuk berhasil mengalahkan satu mangsa sendirian itu jauh lebih sedikit daripada kalau dia bareng-bareng sama teman-temannya mengalahkan satu mangsa. Contohnya kayak serigala itu dia juga sering ya berburunya itu bareng-bareng sama kawanannya. Itu. Jadi itu semua dilakukan untuk meningkatkan benefit dan meminimalkan cost. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kedua aja deh. Nah, ini ada hubungannya sama tadi yang aku kasih lihat di warning call. Jadi warning call itu kan sesuatu yang menguntungkan untuk populasi itu secara umum karena mereka jadi tahu ada predator tapi merugikan untuk individu yang melakukannya karena dia jadi terekspos ke predator. Nah, sebenarnya itu salah satu bentuk altruisme atau perilaku yang selfless, perilaku yang tidak egois. Nah, pada dasarnya adalah setiap tadi kan kita udah belajar ya, ultimate cost dari setiap perilaku itu adalah meningkatkan fitness. Kok bisa sih ada perilaku yang menurunkan fitness tapi malah terus-terusan ada di populasi tersebut gitu? Jawabannya adalah karena fitness itu bisa dilihat dari fitness dia secara individu yang memang menurun, tapi bisa juga dilihat dari fitness inklusif. Nah, jadi fitness inklusif itu definisinya adalah total efek ya, total efek dari anakan yang diproduksi oleh dirinya sendiri dan anakan yang diproduksi oleh individu-individu yang terselamatkan gara-gara perilaku altruismenya dia. Itu. Jadi kalau misalnya individu yang terselamatkan itu ternyata lebih banyak dan mereka itu punya anak, terus mereka juga masih berkerabat dengan dirinya, dia akan merasa sepadan gitu untuk berkorban demi mereka. Jadi itu namanya inclusive fitness ya. Jadi ketika kita melihat perilaku altruisme bukan berarti prinsip bahwa ultimate cost dari semua perilaku itu adalah meningkatkan fitness itu tuh salah. Tapi yang ditingkatkan di sini adalah inclusive fitness, bukan fitness individualnya gitu. Nah, jadi altruisme inilah yang memang biasanya sih prinsipnya altruisme itu masih harus ada kekerabatan. Ya, masih harus ada kekerabatan antara individu yang berkorban dengan individu yang diselamatkan. Gitu. Karena kalau misalnya ada kekerabatan kan berarti dari sisi individu yang berkorban sendiri itu tuh masih ada gen dari dia yang akan diteruskan ke generasi berikutnya lewat anakan dari individu yang terselamatkan tadi. Kayak gitu. Nah, nanti ada tipenya sendiri ya. Seleksi alam yang memperhitungkan inclusive fitness itu dinamakan kin selection. Jadi dia akan mempertimbangkan kayak kekerabatan, terus kayak jumlah anak yang bisa selamat, kayak gitu-gitu. Ada yang nanya altruisme saudara kembar sama saudara kandung. Lebih gede mana? Jelas saudara kembar sih, tapi sebenarnya tergantung saudara kembarnya itu kembar identik atau kembar non-identik. Kalau misalnya dia kembar non-identik, harusnya kemungkinan melakukan altruisme itu sama besar dengan melakukan altruisme untuk saudara kandung. Karena kemiripan gen mereka sama, kayak 50 ke apa relatedness-nya, namanya relatedness tuh ya berarti kayak kekerabatan mereka tuh 50% gitu. Tapi kalau misalnya mereka itu kembarnya identik, berarti mereka tuh persis banget kan. Nah, itu mereka kayak bisa sangat berkorban atau kayak altruisme itu paling tinggi dibandingkan yang lain.
Nah, kalau misalnya kita terus mikir lah, terus gimana kalau misalnya kita melihat ada suatu individu yang berkorban, tapi berkorbannya itu bukan buat kerabatnya sendiri. Berarti harusnya nggak ada inclusiveness yang meningkat dong, gitu. Nah, itu silakan kalian coba pikirkan ya. Kan tadi kan ada perilaku biasa yang udah jelas-jelas meningkatkan fitness individual. Kemudian ada perilaku altruisme yang ternyata meningkatkan fitness inklusif. Tapi gimana kalau misalnya ada perilaku altruisme yang dilakukan oleh individu kepada mereka yang tidak berkerabat dengannya. Jadi ya udah dia kayak nolongin aja, tapi kayak nggak ada inclusive fitness yang meningkat gara-gara perilakunya dia itu. Nah, itu kenapa? Apakah dia memang sengaja menurunkan fitnessnya atau gimana kira-kira? Nah, itu coba nanti dicari-cari tahu ya, kalau misalnya penasaran, bisa dicari tahu. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan ini juga adalah pembelajaran terakhir kita ya, karena udah 5 pertemuan ya kalau nggak salah. Udah belum sih guys? Kok aku lupa sendiri ya? Udah berapa pertemuan? Iya kan? Udah kan? Oke. Ya, sedih. Jangan sedih dong. Siapa tahu kita bisa ketemu di lain waktu. Nah, teman-teman, semoga teman-teman tetap sehat, bisa mempersiapkan OSK tahun depan dengan lebih semangat. Jadi, waktu liburan ini juga bisa menyisihkan waktu untuk belajar. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan. Terus refreshing, main itu boleh banget ya. Jadi aku bukannya nyuruh kalian belajar terus sama liburan gitu, enggak. Tapi sesuaikan aja porsinya dengan yang menurut kalian nyaman. Kalau misalnya ternyata Kak, aku emang nyaman kok belajar 8 jam sehari ya, you go on aja, nggak apa-apa. Aku sih enggak ya, aku nggak pernah deh belajar 8 jam per hari. Mungkin pernah, itu pun kayak waktu bener-bener kayak udah mau OSN sama kayak udah mau platnas. Dan itu kayak nggak setiap hari, kayak pas lagi ada topik yang menarik aja, terus aku sampai terlalu penasaran sampai kayak menghabiskan selama itu. Tapi kalau kayak yang biasa-biasa, hari-hari biasa tuh kayaknya aku nggak separah itu juga sih, 8 jam per hari. Ya paling 2 jam, 3 jam, 4 jam aja tuh udah kayak lama banget gitu loh. Kayak bayangin 4 jam tuh kalian mungkin kayak dari jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, jadi boleh boleh sih sebenarnya kalian tuh belajar lama, tapi diselingi istirahat setelah 30 menit, istirahat 10 menit. Lama-lama kan terkumpul banyak juga ya jamnya. Tapi kayak kalian ngerasanya belajarnya ternyata enak-enak aja gitu, nggak ngerasa lama banget. Nah, itu bisa ya. Jadi nanti silahkan kalian temukan sendiri cara belajar yang paling oke buat kalian itu gimana. Karena memang meskipun kita bisa sih nanya ke orang kayak gimana sih Kak cara belajarnya, tapi pada akhirnya ya tergantung orangnya. Jadi kalian kumpulin aja cara belajar dari orang-orang, dicoba, ternyata kalian punya cara belajar yang paling cocok sama kalian sendiri. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah bergabung. Kalau nggak salah, ntar kemarin itu yang belum pernah dibahas sama sekali itu kayak genetika, kayak evolusi. Evolusi udah pernah belum ya? Pokoknya banyak deh yang belum gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pelatihan lagi yang lebih lengkap, ya insya Allah akan dikabarin lagi ke kalian. Jadi nanti kita bisa bahas satu-satu ya dari kurikulum atau silabus dari OSN. Oke, see you next time semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sama-sama.